Topik pembahasan kita malam ini adalah berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadis Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Alqamah bin Waqqas Al-Laythi an Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala innamal a'malu binniyat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari hadis yang sangat terkenal ini, hadis pertama dalam Sahihul Bukhari, hadis yang kata para ulama merupakan thuluthul ilm, sepertiga dari ilmu. Hadis yang darinya para fuqaha menyimpulkan sebuah kaidah yang sangat agung dalam ilmu fikih yang berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala perbuatan dan ucapan itu tergantung maksudnya, tergantung niatnya. Insyaallah hadis inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita. Kita akan belajar tentang niat. Kenapa kita perlu belajar tentang niat ayyuhal ikhwah? Karena niat ini sangat besar pengaruhnya bagi amal kita. Innamal a'mal binniyat. Innama itu adatul hasr, ungkapan yang fungsinya untuk membatasi pengertian sesuatu. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya, diterimanya atau ditolaknya suatu amal, sah atau tidaknya, berpahala ataukah tidak, statusnya wajib atau sunnah atau sekedar mubah ataukah menjadi haram. Seseorang dianggap muwahhid ataukah musyrik juga dipengaruhi oleh niat. Hadis ini kata Imam Syafi'i yadkhul fi 70 baban min abwabil fiqh, masuk dalam 70 bab fikih. Dan 70 di sini bukan berarti untuk membatasi, yakni yadkhul fi jami' abwabil fiqh. Dalam semua bab fikih hadis ini masuk menjadi pokok bahasan di sana. Di samping itu pembahasan tentang niat akan menjadikan kebiasaan seseorang itu bisa bernilai ibadah, dan sebaliknya, karena salah dalam memposisikan niat, ibadah seseorang hanya dianggap sebagai kebiasaan. Nah, agar lebih sistematis, saya akan bahas secara kasus per kasus ya. Yang pertama, apa faedah dari apakah niat itu sendiri? Mahyan niyah, apa itu niat? Apa yang antum ketahui tentang niat? Hah? Keinginan. Ada yang lain? Sekedar menginginkan sudah sah dianggap sebagai niat? Belum. Berarti? Hah? Sekedar keinginan itu belum dianggap sebagai niat. Kalau cuma keinginan ya, hasrat, rencana, itu belum. An-niyah hiya azmul qalb, tekad, keinginan yang kuat, bukan cuma keinginan, tapi keinginan yang kuat. Itu yang dimaksud dengan niyah. Jadi sekedar hadithun nafs itu belum, sekedar sesuatu yang terbetik dalam hati ya. Bisikan-bisikan dalam hati itu belum dianggap sebagai niat. Kalau sudah menjadi tekad ya, azimah, itu baru layak dikategorikan sebagai niyah. Tayyib. Ada beberapa masalah terkait dengan niat.
Yang pertama, faedahnya apa sih niat? Tadi sudah saya singgung sedikit. Faedah niat itu banyak. Salah satunya apa misalnya? Ada orang hari Jumat, ya, dia mandi. Yang satu niatnya cuma ingin seger-seger. Yang satu lagi karena semalam dia junub, diniatin mandi junub. Mandinya sama persis caranya, jumlah air yang dia habiskan juga sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama. Yang satu lagi dia mandi ingin mandi Jumat, sunnah mandi Jumat. Apa yang membedakan status mandi mereka masing-masing? Niatnya. Apa yang bisa antum simpulkan dari sini? Fungsi niat apa berarti? Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Seperti yang mana? Yang ibadah yang mana? Seperti apa misalnya yang ibadah? Dari 3 jenis mandi itu yang ibadah yang mana? Junub sama sunnah Jumat. Kalau yang kebiasaan, yang seger-seger aja. Itu salah satunya. Salah duanya, maksudnya fungsi atau faedah yang kedua, membedakan antara ibadah dengan adah atau kebiasaan. Yang kedua, mandi junub apa hukumnya? Wajib. Mandi Jumat sunnah. Berarti membedakan tingkatan ibadah antara yang wajib dengan yang sunnah. Bahkan juga bisa niat itu menjadikan sesuatu ini antara dia dapat pahala atau haram. Ada orang membayar 1 juta rupiah, niatnya untuk nyumbang buat AC. Hukumnya AC masjid. Kan antum tadi sedang promosi AC kan? Kalau mubah nggak usah deh. Hukumnya apa? Sunnah, mustahab. Ada lagi yang nyumbang 1 juta niatnya untuk nyuap, hukumnya haram. Ya. Ada lagi yang membayar 1 juta niatnya zakat mal, hukumnya wajib. Membedakan antara ibadah dengan adah, membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, membedakan juga dalam hal muamalah. Bayar itu kan muamalah. Ya. Yang ini nyuap haram, yang ini ngasih sedekah dapat pahala, yang itu membayar zakat atau membayar fidyah atau kafarah wajib. Alhamdulillah. Ada juga niat yang tujuannya bukan berkaitan dengan amal, tapi siapa yang dia tuju dengan amal. Ini biasanya niat yang dibahas oleh ulama aqidah. Kalau ditujukan kepada Allah, statusnya ibadah, amal soleh. Ditujukan untuk selain Allah, syirk. Baik. Jadi faedah niat itu dari beberapa sisi tadi. Berikutnya hukumnya apa niat itu? Apakah niat dipersyaratkan untuk semua hal, ataukah ada hal-hal perbuatan atau ucapan yang niat itu berperan di situ dan menjadi syarat agar dia dianggap sah, dan ataukah ada ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan lain yang niat tidak harus menjadi syarat di situ? Nah, ini ada perinciannya. Jadi innamal a'malu binniyat itu kaidah kulliyah, aghlabiyah. Ada kala 1-2 kasus niat di sini tidak ada pengaruhnya. Aneh ya? Ada. Saya akan jelaskan dengan contoh supaya antum lebih paham.
Yang pertama, ada hal-hal yang niat itu menjadi syarat. Menjadi syarat di situ. Contohnya adalah dalam hal-hal yang sifatnya ibadah yang kita diperintahkan untuk mewujudkannya, untuk melakukannya. Ya, ibadah dalam pengertian sesuatu yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, mewujudkannya. Ini perlu niat. Seperti mandi janabah, toharoh ya. Bab toharoh itu bisa wudhu, bisa tayamum, bisa mandi. Nah, mandi ini beda-beda. Ada mandi yang sunnah, ada mandi yang wajib, ada mandi yang mubah. Ya. Nah, ibadah-ibadah seperti ini mutlak. Yang namanya niat itu menjadi syarat. Berlaku di sini innamal a'malu binniyat. Kasus lain yang sekarang sifatnya ucapan. Kapan niat itu menentukan status ucapan? Yakni ketika ucapan ini terbagi menjadi dua. Ucapan yang sharih dengan ucapan yang kinayat. Contohnya talak. Talak itu ada yang dengan lafadz yang sharih, yang tegas, tidak punya penafsiran lain selain talak, selain mencerai. Contoh, kalau bahasa Arab, talaqtuki, anti taliqun, kamu saya talak, saya ceraikan kamu, jatuh talak kepadamu. Ini sharih. Ada yang namanya kinayah, sindiran. Contohnya, pulanglah kamu ke rumah orang tua, keluar kamu dari sini, ya. Saya tidak mau lagi sama kamu, pergi sana. Nah, ini yahtamil, ada kemungkinan maksudnya dia menjatuhkan talak, atau maksudnya dia ngusir aja, suruh keluar aja, tapi nggak ditalak. Ada kemungkinan. Nah, ketika lafadz yang digunakan adalah lafadz kinayah, sindiran, maka niat di sini berperan. Kalau niatnya jatuhin talak, jatuh talak. Kalau niatnya tidak, ya tidak jatuh talak. Sebaliknya, ketika lafadznya sudah jelas, maka niat tidak ada pengaruhnya. Ada niat mencerai, nggak ada niat mencerai, kalau dia bilang kamu saya ceraikan, jatuh. Saya cuma main-main, nggak bisa. Kamu saya talak, dia nggak niat talak, cuman bercanda, jatuh. Hati-hati. Ya. Nah, jadi ada hal-hal di mana niat di sini dianggap tidak mempengaruhi hukum ucapan itu. Demikian juga memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak, misalnya dalam bahasa Arab, anta hurrun, engkau merdeka. Kepada budaknya dia bilang begitu, merdeka dia. Jadi sharih, ada niat gak ada niat berlaku di situ. Tapi ketika menggunakan kinayah, maka niat berperan. Ya, kalau sindiran dengan maksud menjatuhkan atau memerdekakan, ya merdeka. Kalau enggak, ya enggak. Baik. Jadi itu dua bentuk perbuatan, atau ya perbuatan termasuk ucapan yang niat menjadi syarat di situ. Ada kalanya niat ini tidak dipersyaratkan, seperti ketika lafadznya sudah jelas. Ya, sudah jelas lafadznya, maka tidak berlaku lagi niat di sini. Ya, disikapi dengan zahir lafadznya. Yang kedua adalah ketika itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya meninggalkan larangan. Sah nggak ketika seseorang meninggalkan larangan Allah, walaupun dia tidak punya niat khusus di situ? Ya. Orang yang tidak melakukan perbuatan haram
dia sah dinyatakan sebagai orang yang meninggalkan perbuatan haram. Secara zahir dia dianggap meninggalkan perbuatan haram, ya. Jadi tidak harus ada niat khusus baru dia sah dianggap meninggalkan perbuatan haram. Enggak harus seperti itu. Kalau sekedar sah atau tidaknya. Tapi kalau pertanyaannya, dia dapat pahala enggak kira-kira dengan meninggalkan perbuatan haramnya ini, maka ini perlu niat, ya. Kalau pertanyaannya dapat pahala apa enggak, maka pahala itu mau tidak mau harus didahului oleh niat, ya. Nah, jadi dalam meninggalkan sesuatu atau dalam mewujudkan sesuatu yang syariat menyuruh kita terbebas darinya atau menjauhinya, maka tidak dipersyaratkan adanya niat khusus agar kita dianggap menjauhi perbuatan tersebut. Ini dikenal dengan at-turuk. Turuk jamak dari tark, meninggalkan zina, meninggalkan pencurian, meninggalkan riba, ya. Selama kita tidak berbuat, kita sudah dianggap meninggalkan hal tersebut. Meninggalkan sesuatu yang sifatnya najis, walaupun nggak ada niatnya, kalau bersih dari najis ya sudah sah. Contoh, seseorang menggendong bayinya, kemudian bayinya yang sudah mulai makan, ya, tidak hanya nyusu tapi sudah mulai mengonsumsi yang lain, pipis, kencing mengenai pakaiannya, najis kan? Pulang kehujanan, hujan deras, basah itu baju, ya, sampai rumah dia cium sudah nggak ada bau kencing. Dia nggak ada niat untuk membersihkan air kencing itu dengan hujan, nggak ada, tapi najisnya sudah hilang juga. Dipakai sholat boleh nggak? Boleh. Atau misal baju yang terkena najis itu dijemur, kehujanan, habis kehujanan panas terik, kering, bersih dari bekas-bekas najis, dipakai sholat, sah. Dia nggak pernah berniat sedikit pun untuk membersihkan najis, karena najis itu tujuannya kita menjauhi saja, ya. Selama dia sudah bersih dengan sendirinya, maka otomatis sudah sah. Taib. Waktunya niat itu kapan? Bagi hal-hal yang memang dipersyaratkan adanya niat, maka kapankah waktunya? Jawabnya sebelumnya ini jauh-jauh boleh nggak? Atau harus menjelang? Ya, ada sebagian ulama yang bahkan mengatakan istilahnya di awal ibadah itu dilakukan atau sesaat sebelumnya. Jadi nggak boleh terlalu jauh, harus menjelang dilakukannya ibadah, karena niat merupakan syarat. Yang namanya syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sejak awal. Jadi nggak boleh kita memulai ibadah kecuali niat itu sudah hadir terlebih dahulu, ada tekad yang kuat, ada kesadaran bahwa yang saya lakukan ini adalah ibadah ini, ya. Masalah yang keempat adalah terkait dengan apa saja sih yang bisa merusak niat. Apa kira-kira yang bisa merusak niat? Yang bisa membatalkan niat itu apa? Adalah ketika seseorang melakukan salah satu dari tiga. Yang pertama, dia memutus niatnya, batal, ya. Misal orang sholat takbir, dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, dia putus niat sholatnya, maka batal. Begitu dia memutuskan niat, saat itu juga sholatnya batal.
Puasa juga gitu, berbuka kurang 2 jam, kurang 3 jam, dia berniat untuk memutus puasanya, batal niat puasanya. Kalau niat puasanya batal, otomatis puasanya batal juga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama menganggap keraguan-raguan atau taradud dalam ibadah-ibadah tertentu, keraguan-raguan dalam ibadah tertentu itu bisa merusak niat. Beda dengan yang pertama. Yang pertama dia putus, yakin sudah dia selesaikan sekarang. Ini enggak, ini ragu-ragu, lanjut enggak ya, lanjut enggak ya. Mungkin orang yang puasa, yang lupa enggak sahur tuh sering mengalami begitu itu. Udah habis duhur, aduh, teler dia. Hawanya panas lagi, haus, lanjut enggak ya? Mau dibatalin, tanggung, dilanjut, berat. Sebagian ulama menganggap keraguan-raguan seperti ini itu membatalkan niat. Sebagian ulama, ada yang mengatakan tidak membatalkan niat kecuali kalau dia melakukan pembatal. Mereka berdalih dengan kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah diyakini tidak bisa digeser dengan keraguan-raguan. Awalnya kan dia yakin mau puasa, niat puasanya awal sudah ada, yakin. Niat batalkan ya masih ragu. Maka yang diyakini ini tidak bisa digeser dengan yang masih diragukan. Namun ada yang mengatakan di sini keraguan-raguan sudah bisa membatalkan puasa. Nah, cuman ada hal penting, di mana kaidah al-yaqin la yazulu bisyak itu berlaku sebaliknya justru. Asyakku yuzilul yaqin. Kapan itu kira-kira? Kapan kira-kira keraguan-raguan itu bisa menggeser keyakinan? Kalau kita bicara bab akidah, hati-hati ya. Al-yaqin la yazulu bisyak ini hanya berlaku untuk ibadah. Kalau masalah akidah, sebaliknya malah yang berlaku. Contoh, awal dia mengimani keberadaan Allah, yakin dia. Masuk kampus belajar filsafat. Kaidah filsafat, pertama-tama tuh kita harus ragu dulu. Jangan percaya dulu, ragukan dulu. Setelah ketemu buktinya baru boleh percaya. Jadi ragu dia, bener nggak ya Allah ini ada? Ragu dia. Saat itu juga batal imannya. Tapi hati-hati ya. Dalilnya apa? Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman yang sebenar-benarnya hanyalah nggak ada selain mereka. Innama pakai adatul hasr lagi. Hanyalah mereka yang mengatakan kami percaya, atau mereka yang percaya kepada Allah dan Rasulnya kemudian tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Nah, jadi dalam masalah akidah, keraguan-raguan itu membatalkan iman. Ragu, apa iya sih hari kiamat itu ada? Apa iya sih malaikat itu ada? Apa iya sih jannah itu ada? Mendustakan 100% tidak, percaya 100% juga tidak. Ini ragu namanya. Tidak sah imannya dia. Batal imannya. Kalau sebelumnya dia sudah pernah beriman. Kalau dari dulu ragu-ragu terus, ya berarti dia belum pernah beriman. Jadi keraguan itu bisa merusak niat dalam hal-hal yang sifatnya akidah, bisa merusak keyakinan. Perusak niat yang ketiga adalah tekad kuat untuk memutus niat. Lain lagi ini. Yang pertama itu mutus sudah. Kalau yang ketiga ini dia bertekad. Contohnya gini, dia sholat, misalnya bukan sholat ya, atau sholat lah nggak apa-apa, sholat zuhur, dapat 1 rakaat
Dia merasa nih kebelet nih, saya tahan dulu, nanti kalau imamnya sudah tahiyat awal baru saya mau batalkan. Nah, dia sudah punya rencana kuat, saya akan batalkan begitu imam selesai tahiyat awal. Sejak kapan sholatnya batal? Sejak dia berniat, bukan sejak selesai melakukan apa yang dia rencanakan, tidak. Tadi sudah berazam di sini untuk memutuskan niatnya, maka ketika itulah batal sholatnya. Baik, masalah berikutnya adalah di mana tempatnya niat? Di mana jawabannya? Hati apa lisan? Yakin? Yakin nggak antum? Oh ya, memang tempatnya di hati. Jadi lisan itu tidak menjadi standar benar salahnya niat. Walaupun dia mengklaim saya lillahi ta'ala loh, ya lisannya bilang gitu, nggak tahu dalam hati dia meniat kenapa. Jadi yang jadi patokan adalah apa yang dia rencanakan dengan kuat dalam hatinya, karena itulah niatnya di situ. Nah, ketika seseorang melafadzkan niatnya kemudian tidak sesuai antara lafadz dengan hatinya, contoh bagi sebagian kalangan yang membaca melafadzkan niat sebelum sholat misalnya, bagaimana tuh niatnya? Usolli, misalnya mau isya ya, sebagai imam, usolli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman Allahu akbar. Padahal dia imam, ngucapnya makmum, atau makmumnya yang di belakang keliru, ucapnya imaman padahal dia makmum. Apakah batal sholatnya? Enggak. Yang penting dalam hati dia sudah sadar, saya ini makmum kok, atau imamnya saya ini mau ngimami ya. Jadi bukan di sini niat itu, tapi di sini. Nah, pertanyaannya, perlu nggak dilafadzkan? Enggak. Yakin? Nggak perlu ya? Nggak perlu. Kenapa sih? Ribet. Ada yang lain? Apa? Bikin was-was gitu ya? Ada itu sebagian orang itu mau takbir aja bolak-balik dia, sholli fardal maghrib, sholli fardal isya arba'a raka'atin, nggak jadi lagi, dibatalin lagi nih, bolak-balik nggak takbir ini imam sudah hampir ruku. Lagian cobalah kita renungkan apa artinya usolli. Artinya apa? Saya mau sholat fardal maghrib misalnya, sholat fardu yang namanya sholat maghrib, thalatha raka'atin, 3 rakaat, mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Kalau makmum tambah makmuman. Apa yang dia sebutkan sepanjang ini? Dia menyebutkan sebagian syarat sholat, yaitu mustaqbilal qiblah, ngadap kiblat. Kenapa nggak disebutkan semua syarat? Mutatahhiran nawiyan fi waqtiha misalnya itu. Dia menyebutkan juga sebagian keadaan, keterangan waktunya sholat maghrib, nggak sekalian tempatnya. Fi masjid apa ini namanya? Baitul Ma'mur, fi Bekasi, fi Cikarang. Jadi ada faedahnya nggak kira-kira? Masa ente nggak tahu ente mau apa? Kalau kita nggak tahu kita mau apa, aneh kan? Yang aneh lagi kita mau ngajarin Allah. Ya Allah, ana mau sholat nih ya Allah.
Sholatnya sholat maghrib ya Allah ya, sholat maghrib hukumnya fardu 3 rakaat ngadep kiblat, saya jadi makmum. Emang Allah nggak tahu ente mau apa? Nggak sekalian jam sekian, menitnya sekian, harinya, tanggalnya. Qul atu'allimunallaha bidinikum, di akhir surat Al-Hujurat, katakan apa kalian mau ngajarin Allah tentang ritual agama kalian ini? Jangankan orang yang pelaku, kita ini loh, kita yang nggak ngapa-ngapain. Misal nih, ada azan berkumandang, azan maghrib, kita lihat dari rumah tetangga kita keluar dengan baju koko, dengan sarung, dengan peci, habis wudhu menuju masjid. Kira-kira mau ngapain dia? Mau sholat. 99% ini pasti mau sholat maghrib. Ini kita yang bukan pelakunya aja kita bisa tahu, ya. Masa pelakunya masih pengumuman dulu mau sholat, ya. Taib. Jadi tidak ada faedahnya itu melafadzkan niat, karena Nabi juga tidak pernah sekalipun melafadzkan niat. Ya, seandainya itu penting, seandainya itu wajib, apalagi syarat, tidak mungkin Rasulullah tidak pernah menjelaskan tentang melafadzkannya. Tidak mungkin para sahabat tidak meriwayatkan hal ini. Ya. Baik. Nah, berangkat dari innamal a'mal binniyat ini ada beberapa kaidah yang menjadi turunannya. Ada yang sebagian menjadi syaratnya, ada yang menjadi perinciannya. Di antaranya adalah dalam bab akad, ya, akad muamalah misalnya. Yang menjadi patokan itu yang terucap ataukah maksudnya? Halil ibrah bil alfaz wal mabani am bil maqasid wal ma'ani. Ada dua pendapat di sini. Sebagian ulama mengatakan patokannya itu adalah apa yang terucap, bukan maksudnya. Sebagian lagi sebaliknya, patokannya adalah apa maksudnya dia, bukan yang terucap. Contoh, ada orang mau jual beli, dia misalnya jual tisu ini ya, cuman dia bilangnya begini, saya hadiahkan tisu ini kepadamu seharga 10.000. Ngomongnya apa dia? Saya hadiahkan tisu ini kepadamu seharga 10.000. Dia nggak bilang saya jual. Nah, kalau kita mau berpegangan dengan kaidah yang mengatakan yang jadi patokan adalah maksudnya, bukan lafadznya. Dia maksudnya menghadiahi atau jual? Jual, ya. Tapi kalau kita berpegang dengan kaidah yang mengatakan bahwa maksudnya itu adalah lafadznya, bukan apa niatnya dia, berarti dia mau ngasih hadiah. Hadiah dengan iwat, dengan kompensasi namanya. Jadi ada hibah bi'iwat. Ada lagi yang mengatakan hibah bi'iwat itu ya bai itu sendiri, jual beli itu sendiri. Nah, terus bedanya di mana kira-kira antara mereka yang menganggap ini sebagai jual beli atau mereka yang menganggap ini sebagai pemberian yang ada kompensasinya? Bagi mereka yang menganggap ini sebagai jual beli, maka akan ada hak-hak khiyar yang berlaku di situ. Karena ini maksudnya dia jualan dan si yang menerima maksudnya adalah membeli. Kita nggak ada urusan dengan apa kata-kata yang dia ucapkan. Yang kita lihat maksudnya dia. Berarti ketika misalnya tisu ini ternyata dijual dengan harga terlalu mahal, di pasaran harganya cuma 5.000. Kok dia jual 10.000? Maka berlaku di sini khiyarul ghabn, hak
pilih yang dilindungi oleh syariat diberikan kepada pihak pembeli ketika dia membeli sesuatu dengan harga yang melampaui harga pasar. Dia boleh mengembalikan barangnya itu selama belum dipakai, masih utuh, atau dia minta sisanya, udah kembalikan ini 5.000, nggak apa saya beli tapi saya minta kembalian 5.000, kamu jualnya terlalu mahal, wong ini di toko-toko lain cuma 5.000 kok kamu jual 10.000, dan dia sebelumnya belum tahu kalau harga pasaran itu cuman 5.000. Berlaku juga padanya khiyar al-aib. Misal ketika diambil, loh kok dalamnya kertas bukan tisu, atau tisunya lubang-lubang bukan kertas ya, kalau kertas itu namanya mungkin tadlis, khiyar tadlis, tapi dibuka tisunya lubang-lubang, ya, bau apek tisunya misalnya, ini aib, ini dia berhak mengembalikan barang ini ya, karena aibnya ini menghalangi dia untuk memanfaatkan barang tersebut. Atau ketika dibilang ini tisu nih, baru diambil 10 helai, bawahnya kertas, wah saya ditipu ini namanya dia punya hak khiyar tadlis ya. Ini berlaku hanya ketika itu kita anggap sebagai jual beli. Tapi ketika itu hibah, nggak ada yang berlaku. Hibah ya, mau ada aibnya mau apa, ini hibah, bukan jual beli. Baik. Termasuk kaidah yang menjadi turunan atau pelengkap dari innamal a'mal binniyat adalah an-niyatu tukhassisul 'am wa tu'ammimul khas. Niat itu bisa mengkhususkan lafadz yang secara zahir dia bersifat umum, tapi bisa juga menganggap umum lafadz yang zahirnya khusus. Contohnya, ketika seseorang bersumpah, misal A sama B lagi bersengketa, lagi musuhan, si A bilang, wallahi saya tidak akan masuk rumahmu lagi. Zahirnya tidak akan masuk rumahmu. Sebulan kemudian dia masuk rumahnya. Melanggar sumpah nggak? Hah? Kalau antum bilang melanggar, salah. Melanggar nggak? Kalau antum bilang nggak, juga salah. Terus yang benar gimana, Ustaz? Fihi tafsil, ada perinciannya. Kalau dia mengatakan begitu, niatnya apa? Apakah dia berniat selama-lamanya hatta sudah bai'an tetap nggak mau masuk ke rumahnya? Kalau niatnya begitu, baru dia ngelanggar sumpah. Tapi kalau niatnya ya selama dia musuhan sama saya nggak akan masuk rumahnya. Kalau sudah bai'an, ya saya masuk. Ketika sudah bai'an dia masuk, nggak ngelanggar sumpah, ya. Padahal zahirnya saya tidak akan masuk, tidak akan. Itu kan berarti untuk yang akan datang dia nggak akan masuk. Tapi niat dia di sini mengkhususkan lafadz dari sumpahnya yang terkesan umum tadi. Atau sebaliknya, A sama B lagi musuhan, kemudian A diundang sarapan di rumahnya B. A bilang, wallahi saya nggak mau sarapan di rumahnya dia, dan dia berniat untuk bersumpah. Wallahinya itu untuk bersumpah. Tetangganya bilang, A, ternyata si B mengundurkan, tadinya kamu diundang sarapan, sekarang jadi makan malam. Terus dia datang makan malam, langgar sumpah nggak? Langgar nggak? Kalau antum bilang nggak, salah. Ngelanggar nggak? Kalau bilang ngelanggar juga salah, tergantung niatnya apa. Ya. Di sini zahirnya dia mengkhususkan, saya nggak akan sarapan di rumahnya dia. Maksudnya saya nggak akan makan di rumahnya dia. Mau sarapan, makan siang, makan malam, makan duha, makan sore, pokoknya saya nggak mau makan di rumahnya dia.
selama saya masih musuhan sama dia. Kalau dia niatnya begitu, ya baru dia ngelanggar. Ketika dia datang makan malam, karena niatnya dia pokoknya saya nggak mau makan selama dia musuhan sama saya. Tapi kalau niatnya khusus sarapan doang, nggak mau karena apa? Ya sarapannya nggak enak, mungkin lah gitu ya. Sarapannya cuman bubur, tapi kalau makan malamnya masya Allah nasi mandi misalnya. Dia emang khusus niatnya ya saya nggak mau sarapan doang, kalau makan siang makan malam saya mau, ya dia nggak ngelanggar ya. Dia hanya dianggap melanggar ketika dia bilang wallahi saya nggak mau sarapan, datang sarapan, dia melanggar sumpah, harus bayar kafarat ya. Itu contoh niat yang mengkhususkan sesuatu yang terkesan umum atau yang mengeneralisir sesuatu yang terkesan, yang terdengar khusus. Termasuk juga dalam hal sumpah. Dalam hal sumpah, yang jadi patokan itu tujuannya atau lafadznya, ya. Yang menjadi patokan itu tujuannya dia atau lafadznya. Contohnya gini, seseorang bersumpah dia tidak akan membelikan anaknya mainan seharga 100.000. Ya, tujuannya dia di sini apa? Lafadznya seharga 100.000. Ketika dia belikan mainan seharga 200.000, melanggar nggak di sini? Nah, itu sudah mulai hati-hati nih. Saya nggak mau bilang enggak, nggak mau bilang iya. Ntar salah dulu loh, ya. Jadi tujuannya dia apa di sini? Pokoknya dia nggak mau belikan, atau memang yang seharga segitu nggak mau dibeliin, yang lain dia mau. Nah, ini tujuan dia bersumpah itu apa? Kaidah berikutnya termasuk dalam bab niat ini adalah dikenal oleh para fuqaha dengan istilah la thawaba illa biniyah. Tidak ada pahala kecuali kalau ada niat. Contohnya orang punya atau orang dititipin barang alias wadiah, barang titipan. Tolong ya akhi, saya titip ini HP ini, antum simpenin ya, saya mau pergi dulu, nanti suatu saat saya datang saya minta lagi. Oh iya iya, tayyib, insyaallah. Udah, dia titip, dia simpen. Sebulan, 2 bulan, nggak datang-datang ini orang. Suatu ketika dia buka lemarinya, duh, kok ada HP-nya si fulan di sini? Oh, mungkin dia ketinggalan. Dia nggak ingat kalau ini adalah wadiah titipan. Dia nggak ingat. Ya sudah deh, saya kembalikan aja, ini barangnya dia ketinggalan kok. Ketika dia mengembalikan wadiah ini, karena dia tidak ingat bahwasanya itu adalah wadiah, dan mengembalikan wadiah itu adalah ibadah, amal soleh, maka dia tidak diberi pahala orang yang mengembalikan wadiah. Ya. Demikian juga dalam hal-hal lain, seperti misal orang yang makan itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar. Tidur juga bisa bernilai ibadah kalau dia istihdarun niyah. Misalnya saya niatkan tidur saya ini, dan ini banyak di antara kita yang lalai terhadap hal ini ya, istihdarun niyah. Banyak yang lalai dalam menghadirkan niat, bahkan untuk ibadah-ibadah aja ada yang niatnya masih belum benar. Terutama ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala di situ
memberikan iming-iming manfaat duniawi seperti silaturahim misalnya. Nah, ada orang silaturahmi tujuannya ingin panjang umur, ingin banyak rezeki. Itu aja tujuan dia. Rajin silaturahmi, datengin tiap tahun keluarganya satu persatu. Tujuannya saya ingin panjang umur, saya ingin banyak rezeki. Kan Rasulullah bilang, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Tidak terbetik sedikit pun di benaknya, di hatinya dia ingin pahala di akhirat. Dapat pahala nggak di akhirat? Lah, nggak ada pahalanya. Ya, walaupun dia nggak dosa, karena memang ini sesuatu yang sifatnya bukan ibadah mahdhah. Dia nggak dosa, tapi tidak ada pahalanya. Boleh jadi Allah kabulkan keinginannya untuk panjang umur dan dapat rezeki banyak, itu dikabulkan, tapi pahala nggak ada. Qala Allah Ta'ala fi surat Hud ayat 15-16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kemegahannya, kami akan berikan kepadanya berdasarkan amal mereka di dunia ini. Mereka nggak akan dikurang-kurangi untuk balasan duniawinya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi mereka lah yang di akhirat tidak akan mendapatkan kecuali nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya, mungkin contohnya kurang pas kalau itu silaturahim. Contohnya sholat misalnya. Ngapain antum sholat? Ana sholat supaya Allah memberi saya rezeki. Loh, dalilnya apa? Kan Allah bilang, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Kami nggak minta rezeki darimu, kami yang akan memberimu rezeki. Berarti sholat sebab mendatangkan rezeki. Saya mau sholat biar rezeki saya lancar. Misal, ada nggak keinginan untuk akhirat? Pokoknya yang penting saya kepengen rezeki saya lancar. Nah, ini dia mungkin dikasih sama Allah rezeki di dunia, tapi di akhirat nggak ada. Ya. Makanya bab niat ini memang luar biasa. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu niyyah. Boleh jadi amalan yang nampaknya kecil, sepele, jadi besar, jadi berat gara-gara niatnya, dan boleh jadi sebaliknya amalan yang nampaknya besar tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Sebagian salaf mengatakan ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajari masalah niat ini, luruskan niat kita ini. Itu niat itu lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya sendiri. Betul enggak? Betul? Betul? Yakin antum? Niat bisa lebih menyampaikan seseorang daripada amalnya sendiri? Yakin? Bisa kasih contoh? Contohnya, seorang mukmin yang beramal soleh di dunia di atas tauhid dan meninggal dalam keadaan muwahhid, dalam keadaan husnul khatimah, dia diberi umur oleh Allah kira-kira 60 tahun misalnya. Dia masuk mana? Masuk mana dia nanti di akhirat? Masuk jannah kan? Baik, masuk jannahnya berapa tahun? Kok berapa tahun? Ya nggak pakai hitungan lah. Loh, kan dia cuma beramal berapa tahun dia beramal? Nggak nyampe 60 tahun. 60 tahun tuh umur dia. Ya, dipotong masa kanak-kanak
masa belum balik mungkin 10, 11, 12 tahun main-main dia, potong tidur sepertiganya 20 tahun, potong kerja mungkin juga sepertiga 20 tahun, potong MCK total berapa kira-kira MCK? 2 tahun bolehlah ya. Terus sisa berapa tahun buat ibadah, belum rekreasinya, main-mainnya ya. Mungkin maksiat juga dia, naudzubillah. Terus ibadah dia tinggal berapa tahun berarti? 5 tahun. Kok masuk jannah selamanya? Atas dasar apa dia masuk jannah selamanya? Kalau karena amal nggak berhak dia masuk jannah selamanya, ya kan? Nggak berhak. Itu karena niatnya. Demikian juga orang kafir, dia dibatasi kekufuran dia, maksiat dia itu hanya sebatas umurnya. Mungkin anggap sajalah 60 tahun mati dalam keadaan kafir, dimasukkan neraka berapa tahun? Ya selamanya. Padahal dia kafirnya cuman 60 tahun. Kenapa? Niatnya juga. Si mukmin yang pertama itu dia berniat, mau dikasih umur berapa aja ya Allah, saya akan tetap seperti ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia berhubung rata-rata umurnya umat Rasulullah 60-70 tahun, ya sepanjang itu dia beribadah. Tapi umatnya Nabi Nuh hampir 1000 ya. Jadi niat si mukmin ini yang menjadikan dia itu masuk jannah selamanya. Niat si kafir itu yang tidak pernah mau beriman, buktinya apa? Sampai mati gak beriman, berarti emang dia tidak mau beriman. Nah karena niatnya tidak mau beriman, dimasukkan neraka selama-lamanya. Jadi niat lebih menyampaikan daripada amal. Nah istihdharun niyah itu penting akhi. Istihdharun niyah, menghadirkan niat yang soleh. Suatu ketika sahabat Mu'ad ibn Jabal dengan Abu Musa al-Ash'ari, hadisnya fi sahihain, ketika diutus ke Yaman, dua orang sahabat ini diutus sebagai dai oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Di jalan mereka ngobrol-ngobrol. Mu'ad bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, yang nama aslinya siapa Abu Musa itu? Ada yang tahu? Nah, kasih hadiah nih kalau tahu. Teh hangat. Abu Musa namanya siapa? Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Alhamdulillah, nggak ada yang dapat. Bismillah. Abdullah bin Qais. Ketika sedang di jalan, Mu'ad bertanya, "Ya Abdullah, kaifa taqra'ul Qur'an?" Bagaimana kebiasaanmu baca Quran, hai Abdullah? Qala qa'iman wa qa'idan wa ala jambin wa ala rakhilati wa atakhawwaluhu takhawwalan. Ya saya baca sambil duduk, sambil berdiri, sambil berkendara. Pokoknya di sela-sela kesempatan saya baca Quran. Baik baca di luar sholat ataupun di dalam sholat. Bagus ya, Masya Allah ini. Tanya Abdullah kepada Mu'ad, wa kaifa taqra'u anta ya Mu'ad? Kalau kamu bagaimana? Qala ama ana fa anamu awwalal lail. Kalau saya justru tidur dulu. Habis sholat isya di awal malam saya tidur. Duh, ditanya ngajinya kapan kok jawabnya saya tidur dulu. Gak nyambung. Nyambung. Cuman belum selesai jawabannya. Amma ana fa anamu awwalal laili thumma aqumu wa qad qadaitu hadzi minan naum. Saya bangun setelah itu setelah jatah tidur saya terpenuhi. Tentunya jatah tidurnya sahabat beda sama kita ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sangat sedikit tidurnya di malam hari. Wa bil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahar menjelang subuh mereka banyak beristighfar. Fa thumma qumtu wa qad qadaitu hadzi minan naum fa aqra'u ma kataballahu li. Setelah itu saya baru baca dengan sholat malam saya sebanyak apa yang Allah tentukan.
semampu saya. Terus apa istimewanya? Istimewanya adalah di akhir jawabannya Mu'adz ini. Antum kalau mau catat, antum catat itu. Fa'ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Intinya adalah aku ihtisabul ajr, melalui tidurku sebagaimana aku ihtisabul ajr melalui qiyamul lailku. Tidurnya Mu'adz itu tidur yang bernilai pahala, bernilai ibadah. Karena dengan tidur ini dia niatkan agar qiyamul lailnya semangat, bisa seger di malam hari. Tidurnya ibadah. Tiap menit yang dia lewati pahala mengalir. Sebagaimana aku mengharapkan pahala melalui qiyamul lail. Kalau sholat, kebanyakan orang sadar sholat ingin cari pahala. Yang sulit kita ingat-ingat itu adalah melakukan kebiasaan itu loh. Ya, ibu rumah tangga bersih-bersih rumah, masak tiap hari, rata-rata itu hanya karena rutinitas. Lupa istihdharun niyah. Eman-eman sama kok, waktu yang antum kurbankan sama, capeknya sama, mon pahalanya jauh beda. La thawaba illa biniyah. Enggak ada pahala kecuali dengan niat. Ketika antum niatkan satu kerjaan untuk banyak kebaikan, antum dapat banyak kebaikan itu. Contoh, misal saya bersih-bersih rumah ini, ibu-ibu misalnya. Niatnya apa? Pertama, saya ingin menyenangkan suami saya. Masuk rumah, rumahnya bersih. Kadang orang bersih-bersih karena dia aja sendiri yang senang bersih untuk dirinya. Dia nggak ada urusan sama orang lain. Nih, pahalanya beda. Ya mungkin mubah saja, boleh-boleh saja, nggak ada pahala khusus di situ. Tapi ketika dia niatkan, Allah suka kepada yang bersih-bersih, ya, menjaga kebersihan. Kemudian dengan bersih ini orang lain yang masuk ke sini senang. Saya ingin memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, siapapun orangnya, suami saya, anak saya, orang tua, tamu. Ibadah lagi, ya. Sama capeknya, waktunya juga sama. Cuman yang satu ini dapat pahala banyak, yang satu mungkin tidak. Makan juga begitu. Kebanyakan orang makan karena lapar. Iya, nggak istimewa tuh. Ya, kucing juga makan karena lapar. Apa bedanya kita sama kucing? Yang beda makanannya doang. Ya. Tapi siapa di antara kita yang ketika makan ini, terus dia mikir dulu, ya Allah, saya mau makan agar saya menjaga nikmat sehat yang Kau berikan kepadaku. Saya ingin mensyukuri nikmat sehat ini dengan saya jaga tubuh saya dengan memberi asupan nutrisi. Ibadah enggak? Ibadah. Niat lain lagi, niat yang kedua, saya makan supaya saya kuat, sehingga kalau saya kerja, saya bisa profesional bekerja, enggak ngelentruk, enggak loyo melulu, ya. Kalau saya makan, saya bisa melakukan banyak hal dalam 1 jam karena energi saya banyak. Tapi ketika saya nggak makan, saya lemes-lemes, saya nggak bisa banyak kerja, kinerja menurun. Saya niatkan dengan saya makan, saya bisa lebih semangat untuk ibadah. Wah, ini banyak ini pahalanya ini. Tiap butir nasi yang antum makan, antum dapat sekian pahala sesuai yang antum niatkan. Tapi kalau cuman lapar, ya udah nol. Habis 1 piring nggak ada pahalanya. Lapar. Demikian juga ketika antum bekerja. Bekerja tujuannya apa? Yang jadi pegawai misalnya, pegawai bagian layanan publik, saya ingin mempermudah kaum muslimin untuk menyelesaikan urusan mereka. Walaupun dia digaji, tapi niat ini menjadikan dia ini beribadah. Saya ingin mencari rezeki yang halal. Dengan rezeki ini saya bisa menafkahi anak istri dengan nafkah yang halal. Kalau saya makan, saya doa sama Allah, doa saya insya Allah dikabulkan, nggak ditolak sama Allah. Saya bisa sedekah, saya bisa macam-macam ibadah.
tiap jam yang antum lalui ibadah. Jadi istihdharun niyah itu sangat penting. Dan sekali lagi kita seringkali lalai di sini. Bahkan dalam ibadah pun kadang niatnya salah. Ibadah mahdhah diniati untuk duniawi. Ini sudah dia nggak dapat pahala di sana, dia layak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ibadah yang memang oleh syariat dikaitkan dengan manfaat-manfaat duniawi, contohnya hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Akan mendapatkan kelapangan di bumi hijrahnya. Dia ingin mendapatkan kelapangan, mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi ini tidak mendominasi niat hijrahnya. Itu hanya ngikut saja. Niat utamanya adalah wa yansurunallaha wa rasulah, ingin menolong dinullah, ingin memperjuangkan agama Allah. Di samping itu, ini niat utama, dia berharap mudah-mudahan Allah memberi kelapangan. Ini nggak apa-apa, walaupun pahalanya tidak sesempurna mereka yang niatnya hanya akhirat, tapi tidak menjadikan mereka kehilangan pahala dalam ibadah-ibadah yang memang Allah atau Rasulullah SAW mengaitkannya dengan manfaat duniawi. Contoh lainnya sedekah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menjadikan harta itu semakin berkah. Dia bayar zakat biar apa? Biar hartanya berkah. Berkah itu manfaat duniawi. Tapi ini tidak menjadi niat dominan dia, enggak. Tetap dominannya dia ingin cari pahala. Dia ingin menyelamatkan dirinya dari siksa Allah. Labas, enggak apa-apa. Antum tetap dapat pahala, tidak dosa, cuman ada cumannya memang. Enggak sesempurna sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, tidak sesempurna mereka yang hanya tulus karena mencari pahalanya Allah. Tapi ketika niatnya untuk duniawi ini lebih dominan, hilang pahalanya, bahkan dia dosa. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin, karena dia menjadikan ibadah yang itu merupakan ghayatu khalqil insan, tujuan diciptakannya manusia, dijadikan sebagai wasilah untuk mencari dunia yang hina. Ini tidak menempatkan ibadah pada tempatnya, dosa dia di sini. Lah kalau sama-sama kuat bagaimana? Sama-sama nih kuatnya. Saya berjihad, saya kepengen dapat ridho Allah, tapi saya juga kepengen ghanimah nih. Misal, kepengen ghanimah ini. Nah, ini kata beliau, hadza mahallun nazar. Ini berpotensi diterima atau ditolak. Wal adhar indi, yang lebih zahir kata Syekh Utsaimin, ini juga enggak ada pahalanya. Ya. Jadi penting sekali masalahnya, ibadah itu bisa enggak bernilai gara-gara niat. Dan kebiasaan bisa sangat bernilai juga gara-gara niat. Baik, mungkin ini beberapa masalah seputar niat yang bisa kita bahas pada malam hari ini.